Oke, kita sekarang masuk ke Keluaran 2. Materi diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan dibaca deh. Keluaran 2. Musa lahir. Seorang perempuan suku Lewi melahirkan seorang anak laki-laki. Dia melihat betapa anaknya itu sehat dan tampan. Maka dia menyembunyikan anaknya itu selama 3 bulan. Saat dia tidak dapat menyembunyikan anaknya lebih lama, ia pun menaruh anaknya itu ke dalam keranjang. Kemudian meletakkannya di antara alang-alang di tepi sungai Nil. Miriam kakaknya berdiri dari kejauhan menjaga adiknya. Putri Firaun pergi ke sungai Nil untuk mandi. Ia melihat keranjang di antara alang-alang. Dia menyuruh pelayannya mengambilnya. Ketika dia membuka keranjang itu, dia melihat seorang bayi. Bayi itu menangis. Putri Firaun pun ibah kepadanya. Bayi ini pasti salah satu bayi orang Ibrani, katanya. Kemudian Miriam mendekati Putri Firaun. Maukah Tuan Putri saya carikan perempuan Ibrani? Ia dapat merawat bayi ini untuk putri. Ya pergilah, jawab sang putri. Maka Miriam pun membawa ibu bayi itu. Kemudian perempuan itu membawa bayi tersebut dan merawatnya. Ketika bayi itu makin besar, dia membawanya kepada Putri Firaun. Bayi itu tidak dijadikan putranya. Sang putri menamainya Musa. Kita mau belajar ya apa ini ya, ada berhubungan dengan Injil. Ya tentunya pasti ada. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah yang berbumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya dengan sempurna. Harusnya kita manusia yang menuruti perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Kemarin kita belajar ya orang Israel setelah Yusuf meninggal bertambah banyak di Mesir. Dan kemarin kita belajar orang Israel terus lupa bahwa Mesir itu hanya tempat sementara, ya. Dia lupa bahwa ada tanah perjanjian yang sudah diberikan Tuhan di Kanaan, tapi saking enaknya di Mesir lupa. Nah, akhirnya perbudakan supaya mereka nggak betah di situ. Tuhan berikan sesuatu yang nggak enak, ya. Kita kemarin belajar penderitaan demi penderitaan. Kadang itu dari Tuhan, kadang akibat dosa. Kalau ini ya akibat dosa karena orang Israel lupa. Akhirnya di perbudakan. Ya, supaya mereka nggak betah situ. Nah, terus Keluaran 2, lahirlah seorang bayi bernama Musa. Musa ini dia yang menulis 5 kitab
pertama dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Keluar. Dari Kejadian sampai apa itu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, kitab Ulangan itu sebagian ditulis oleh Yosua karena Musa mati. Tapi ada tulisan Musa juga ditaruh di Mazmur kalau nggak salah. Ya. Nah, Musa ini yang nantinya nih di Keluaran 14 dia akan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Ya. Ini kan terakhir kan Fir'aun kemarin memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi laki dari Israel. Nah. Terus dikatakan sih seorang perempuan suku Lewi melahirkan seorang anak laki-laki. Dia melihat betapa anaknya itu sehat dan tampan, maka ia menyembunyikan anaknya itu selama 3 bulan. Jadi lahirlah bayi laki-laki. Karena dia takut dibunuh, disembunyikan. Ya, ini diceritakan juga di Perjanjian Baru di kitab di surat Ibrani. Ya. Ibrani 11 itu cerita tentang iman. Karena Ibrani 11 ayat 23, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ya. Di surat Ibrani dikatakan Musa disembunyikan karena iman. Jadi apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ngerti ya? Misalnya gimana ya? Tapi iman itu harus ada dasarnya. Di bagian lain dalam kitab suci dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman itu harus ada dasar firman Tuhannya. Jadi kalau nggak ada dasar firman Tuhan bukan iman namanya, tapi pengharapan. Jadi pengharapan itu lebih umum, nggak ada dasarnya. Kalau iman itu selalu ada dasarnya. Nah, Injil yang kamu sebutkan tiap hari kita ketemu, itu pasti ada dasarnya di Alkitab. Dan Injil itu iman inti dari kekristenan. Jadi, ya. Nah, tapi di sini, ya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini masih umum nih. Ya. Misalkan apa ya, sesuatu yang tidak kita lihat, misalkan kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Padahal kita nggak pernah melihat Yesus secara kasat mata, tapi kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dari mana? Ya iman. Ngerti? Imannya dari mana? Ya dasarnya dari kitab suci, dari Alkitab di sini. Banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu tuh Tuhan Allah sebenarnya. Ya mungkin kamu nggak bisa nangkep sepenuhnya ya. Yang penting kamu tahu bahwa iman itu percaya. Iman itu kata benda, percayanya kata kerja. Iman percaya itu dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, iman. Nah, di Ibrani 11 ayat 6 ini yang paling umum lagi. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi kalau kamu percaya Tuhan itu ada, kamu orang beriman. Ngerti? Ya, paham ya? Ini lebih umum lagi nih. Kalau kamu percaya bahwa Allah itu ada, berarti kamu orang beriman. Semua agama lain percaya Allah itu ada. Mereka juga orang beriman. Nah, tapi kita dibedakan. Kita orang yang beriman lebih inti lagi, yaitu Injil. Iman yang menyelamatkan itu namanya. Iman yang sejati itu dasarnya Injil. Itu agama lain nggak punya. Itu yang membedakan kita dengan agama-agama lain, Injil. Ya, iman yang menyelamatkan. Tapi di sini di Ibrani 11 ayat 23, karena iman maka setelah Musa lahir, ia disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Kenapa di sini bilang karena iman? Karena orang tuanya percaya Allah itu ada, dan nggak mungkin Allah menginginkan kematian Musa. Ngerti ya? Dia percaya Allah itu ada kan karena iman. Walaupun ada seorang raja yang memerintahkan untuk membunuh anak-anak kecil, tapi karena dia percaya Allah itu ada dan nggak mungkin Allah mau Musa mati, jadi disembunyikanlah. Itu menjadi dasar dia selama 3 bulan. Ya. Dan dikatakan dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi kalau kamu orang beriman, kamu tahu Tuhan itu ada, yang kamu takutin hanya Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Karena raja itu manusia. Kita harus lebih takut pada Allah ketimbang manusia. Itu ada di kitab, di Kisah Para Rasul masalah. Ya, disembunyikan selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, Musa nggak mungkin disembunyikan terus karena semakin besar. Kalau disembunyikan terus, dia pasti akan ketahuan sama raja, nanti mati. Akhirnya, gitu kan, saat dia tidak dapat sembunyikan anaknya lebih lama, ia pun menaruh anak itu ke dalam keranjang, kemudian meletakkannya di antara alang-alang di tepi sungai Nil, ya. Alang-alang, bulu yang patah, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Ini alang-alang, ini apa, tanaman air nih, alang-alang di tepi sungai Nil. Miriam, kakaknya Musa, berdiri dari jauh menjaga adiknya. Nggak lama putri Firaun pergi ke sungai Nil untuk mandi. Dia melihat keranjang di antara alang-alang. Kenapa keranjang itu ditaruh di antara pohon? Supaya keranjang itu nggak pergi kemana-mana. Jadi ini sudah direncanakan sama Miriam dan mamanya Musa. Sengaja keranjang itu ditaruh di alang-alang supaya nggak kemana-mana, ditaruh di tempat biasa putri Firaun mandi. Ngerti? Ya, jadi mereka pakai logika, pakai akal, pakai taktik, gitu, nggak sembarangan si Miriam ini. Terus dia melihat keranjang di antara alang-alang, dia menyuruh pelayannya mengambilnya. Ketika ia membuka keranjang itu, ia melihat seorang bayi itu menangis. Putri Firaun pun iba kepadanya karena dia perempuan, dia kasihan sama bayi itu. Bayi itu pasti salah satu bayi orang Ibrani katanya. Kemudian Miriam mendekati putri Firaun. Maukah Tuan Putri saya carikan perempuan Ibrani? Ya kan? Kan mesti dicariin perempuan untuk menyusui bayi ini toh. Ia dapat merawat bayi ini untuk putri. Nah, putri bilang, ya pergilah, jawab sang putri. Maka Miriam pun membawa ibu bayi itu. Jadi si Miriam manggil namanya untuk mengurus si Musa. Jadi ini benar-benar mereka ini, walaupun mereka dikejar-kejar masalah, ya kan, ketakutan Musa akan dibunuh, tapi mereka punya taktik, punya strategi. Tentu saja ini dari Tuhan, ya.
ditaruh di alang-alang. Putri Firaun menemukan, mau dicariin seorang ibu nggak untuk merawat. Ya. Oh iya, akhirnya panggilin mamanya. Akhirnya mamanya bisa ngurus lagi si Firaun. Si Musa. Mamanya Musa bisa ngurusin dia lagi walaupun sudah dibuang. Akhirnya kemudian perempuan itu membawa bayi tersebut dan merawatnya. Ketika bayi itu makin besar, ia membawanya kepada putri Firaun. Bayi itu dijadikan putranya. Sang putri menamainya Musa. Musa selama 40 tahun tinggal jadi orang kaya di istana. Gitu. Kan dia kan diangkat sama putri Firaun 40 tahun. Suatu hari Musa ngelihat ini tadi pakai jarinya. Ya, pada Keluaran 2 ayat 11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Jadi Musa keluar melihat ada orang Mesir memukul orang Ibrani. Nah, terus dia mulai kesana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu sama Musa. Disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ini boleh nggak? Jelas nggak boleh. Nah, Musa melanggar aturan, dia ngebunuh orang. Ketika ya tetap ini nggak boleh kan, karena waktu Kain membunuh Habel, Tuhan marah. Ini pasti Tuhan marah melihat Musa membunuh orang Mesir. Terus besoknya dia keluar lagi, ada 2 orang Ibrani, sama-sama orang Ibrani, sama-sama dari sukunya Musa, dari apa? Satu bangsa nama Musa. Berkelahi. Musa tanya, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Terus orang Ibrani itu jawab, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Ketahuan Musa waktu ngebunuh orang Mesir kemarin. Terus Musa takut perkara itu ketahuan ke istana, ya kan? Nah, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Firaun tahu Musa ngebunuh orang Mesir, mau ditangkap. Musa lari dari hadapan Firaun, tiba di tanah Midian. Dia lari ke Midian, nanti dia ketemu sama seorang imam kalau nggak salah, yang bernama Yitro. Nah, dia kawin sama anak imam si Musa itu di Midian. Jadi Musa waktu umur 40 tahun, selama 40 tahun dia tinggal di istana, dia ngebunuh orang, ketahuan, dia kabur ke Midian selama 40 tahun. Dia di Midian menjadi seorang gembala. Ini besok yang akan kita pelajari. Jadi Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu umur 80 tahun. Ngerti? 40 tahun dia tinggal di istana. Tuhan membentuk dia menjadi seorang gembala. Dia harus dirubah menjadi seorang gembala selama 40 tahun. Kenapa? Suatu hari kan dia akan memimpin satu bangsa besar, menggembalakan satu bangsa besar. Jadi di situ di Midian tuh dia dididik menjadi seorang gembala selama 40 tahun. Ya. Di Kisah Para Rasul 7 ayat 25 dikatakan, ya, jadi kisah Musa itu tertulis di Injil, di Perjanjian Baru. Ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti. Ini waktu dia melihat seorang
dianiaya oleh orang Mesir, ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ingat waktu dia keluar, dia ingat orang Ibrani dianiaya orang Mesir, terus sama Musa dibunuh. Nah, Musa, kenapa Musa bunuh? Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti. Jadi Musa ini tahu, bahwa suatu hari dia akan menyelamatkan bangsanya. Ngerti? Ya nggak tahu, dia tahu dari mana, mungkin mungkin dari secara pribadi dengan Tuhan, atau yang pasti dari Tuhan. Jadi dia tahu nih, suatu saat aku akan menyelamatkan saudara-saudaranya itu orang Israel. Jadi si Musa ini tahu bahwa mereka ini di Mesir tuh mestinya hanya singgah, ngerti? Bukan menetap. Dia tahu tempat bahasa Israel itu sebenarnya di tanah perjanjian. Ya. Dari mana dasarnya? Tapi lihat di Ibrani 11 tadi. Nih. Karena iman maka Musa, ayat 24, Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Umur 40 karena iman. Dia iman tadi apa? Dasarnya firman tuh segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi dia tahu. Dia iman, dia percaya bahwa suatu hari dia akan membawa bangsa itu keluar. Memang waktu itu kan Alkitab belum ditulis, gitu loh. Ya kan, betul nggak? Tapi kan tetap dia tahu itu dari Tuhan, makanya disebut itu iman. Abraham tahu dari Tuhan, disebut itu iman. Karena iman, nih ayat 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi di Mesir itu hanya sementara dan kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ya, jadi ini sangat berhubungan dengan Injil. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ingat di Kejadian 3, janji tentang Mesias, tentang Kristus itu sudah ada. Jadi Musa pasti tahu. Mungkin dari turun-temurun, atau ya pasti dari turun-temurun, atau Tuhan langsung yang ngasih tahu dia. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada apa? Jadi dia memandang pada Kristus, dia memandang pada Injil. Ya, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya. Di sini dia dikatakan tidak takut. Tadi di Keluaran waktu dia membunuh ini terus ketahuan sama Firaun, dia takut Musa. Tapi setelah 40 tahun, ya, tidak takut lagi. Kenapa? Karena iman. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi iman yang benar itu, iman yang sejati itu mestinya merubah dari kamu
takut menjadi tidak Takut. takut. Kemarin kita belajar bahwa Injil itu berhubungan dengan hidup dan mati. Injil itu berhubungan dengan kehidupan yang akan datang. Kalau kamu kenal Injil, kamu diselamatkan, artinya kamu sudah tidak takut lagi akan kehidupan yang akan datang. Sama seperti Musa, dia gak takut lagi keluar dari Mesir. Kita juga orang beriman, kita percaya kita sudah diselamatkan, mestinya kita gak takut lagi untuk meninggalkan dunia ini dan beralih ke kehidupan yang akan datang. Ya, kemarin kan kita belajar apa? Mesir hanya sementara, ada tanah perjanjian. Kita di dunia ini hanya sementara, ada tanah perjanjian kita namanya surga. Dengan apa kita bisa capai surga? Ya, dengan keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan, pekerjaan supernatural yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia melahirbarukan kita, mengubah natur kita, dan dia yang memulai hal baik dalam diri kita, dia akan meneruskannya sampai kekekalan. Dan lahir baru harus ada unsur Injil. Injil yang benar. Memang ada kelihatan, kita bisa lihat di sekitar kita, kok ada orang yang gak pernah mendengar Injil yang benar, yang lengkap, kok dia kelihatan bisa berubah, mengeluarkan buah ya. Nah itu kita mesti hati-hati. Memang dia kelihatan sudah selamat, kelihatannya dia mengeluarkan buah, tapi kita nggak tahu. Kita bisa lihat nanti buah yang dikeluarkan itu benar-benar itu kekuatan supernatural Roh Kudus, atau dia kambing yang berusaha jadi domba. Orang yang nggak pernah diselamatkan, tapi dia merasa sudah diselamatkan, dia berusaha untuk berbuat baik, dia berusaha untuk berubah. Kemarin kita belajar bahwa perubahan kita, karakter kita, natur kita itu sepenuhnya dirubah oleh Tuhan. Memang kita harus tetap bertanggung jawab. Kita sebagai manusia harus tetap bertanggung jawab. Kalau kita tahu mencuri itu nggak boleh, kita bertanggung jawab untuk mengikuti aturan dari firman Tuhan. Tapi kita nggak bakal kerja keras, kita nggak bakal susah payah untuk melakukan itu karena Tuhan yang mengerjakannya dalam kita. Ngerti? Yesus bilang, kemari datanglah kamu yang lemah, letih, lesu, yang berbeban berat, karena kuk yang kupikul itu ringan. Ngerti? Kenapa dia ngomong gitu? Karena di perjanjian lama orang mesti berusaha berbuat baik, berusaha taat untuk selamat, dan itu nggak mungkin. Itu sangat berat. Makanya Yesus bilang, datanglah kepadaku karena kuk yang kupikul itu ringan. Karena dalam kekristenan itu mengajarkan selamat karena iman, bukan selamat karena perbuatan. Ngerti? Jadi kita ini bukan berbuat baik untuk selamat, tapi kita berbuat baik karena sudah selamat. Dan itu semua Tuhan yang mengerjakan dalam kita, walaupun kita tetap mesti bertanggung jawab. Mungkin kamu nggak bisa nangkep sepenuhnya, tapi kita akan ulang terus kayak ya. Besok kita akan Keluaran 3 dan 4 ya, nyala api semua. Oke.